Jadi ini cerita Echa waktu masih SD di Jawa Barat. Waktu itu si Echa ini tuh bolos sekolah sama teman-temannya dan kakaknya. Terus mereka pergi ke kebun pisang punya orang tua temennya Echa. Udah tuh di sana mereka seharian berenang di sungai dekat kebun pisang itu. Sampai nggak kerasa kalau udah sore dan menjelang maghrib. Nah di situ kakaknya Echa tuh karena ngerasa udah sore, dia teriak lah buat ngajak pulang Echa sama temen-temennya. Di situ semuanya tuh langsung naik tuh ke daratan buat siap-siap pulang. Tapi Echa doang nih sendirian yang gak mau pulang. Dia tetap asik berenang, udah dipaksa-paksa sekalipun tetap masih kekeh tuh gak mau pulang. Akhirnya karena semuanya jadi kesel, Echa ditinggal sendirian tuh di sungai itu. Kayak setengah jam kemudian Echa denger azan maghrib, akhirnya dia sadar sendiri. Terus pulanglah dia. Nah pas di jalan pulang, Echa tuh harus ngelewatin kebun pisang tadi. Dan kondisinya jalanan tuh sepi banget. Tapi di situ Echa tuh ngeliat ada nenek-nenek jalan sendirian ke arah yang sama. Disamperin langsung tuh sama Echa biar bareng gitu maksudnya jalannya. Dia sapa, "Permisi nek, mau ikut jalan bareng ya?" Terus dijawab sama nenek itu, "Iya neng, ayo kalau mau bareng. Lagian nenek juga kenal sama Mak Abik." Nah si Mak Abik ini tuh tantenya si Echa. Akhirnya jalanlah mereka berdua di kebun sepi itu. Pas mau masuk ke jalan utama rumah, di sana tuh ada gubuk dari bambu gitu. Nah karena suasananya udah mulai gelap, si Echa ditawarin lah sama si nenek buat mampir dulu ke rumah gubuk itu. Yang ternyata rumah gubuk itu tuh rumahnya si nenek. Terus si nenek tuh ngomong, "Neng mampir dulu aja ke rumah nenek sambil ngeringin badan. Nanti juga dijemput sama Mak Abik ke rumah nenek. Bahaya kalau malam-malam jalan sendirian, nanti ada yang nyulik." Dan di sini ya karena si Echa juga masih kecil, dia iyain aja. Sekarang gue mau ceritain nih dari POV kakaknya Echa sama teman-temannya. Jadi waktu kakaknya Echa udah sampai rumah, pas banget tuh azan maghrib. Ditanyain lah sama orang tuanya, kenapa baru pulang maghrib, terus bajunya kenapa pada basah dan gak sama Echa pulangnya. Di situ kakaknya Echa tuh langsung jujur, terus bilang kalau ternyata dia tuh bolos sekolah, terus dia ke kebun dan berenang di sungai sampai sore sama Echa dan teman-temannya. Pas ngedenger itu, muka orang tuanya tuh panik banget, langsung lari buat nyamper ke sungai. Tapi pas sampai di sungai, Echa udah gak ada. Akhirnya balik lagi nih orang tuanya ke rumah. Ditunggu-tunggu jam 7, jam 8, jam 9, gak pulang-pulang juga tuh si Echa. Akhirnya orang tuanya tuh langsung ngabarin ke saudara-saudaranya sama tetangganya kalau anaknya tuh gak pulang-pulang. Di situ warga tuh langsung nyariin Echa, muterin semua desa buat manggil-manggil Echa. Sampai jam 12 malam pun si Echa tuh masih gak ketemu-temu juga. Nah waktu itu udah chaos banget nih kondisinya. Tapi responnya si Mak Abik, tantenya Echa, gak panik sama sekali. Terus tiba-tiba tantenya Echa nih masuk ke dapur, nyuci beras, terus airnya itu tuh dia nyuruh ke orang tuanya Echa buat nyiramin ke depan rumahnya. Langsung tuh orang tuanya Echa nyiramin air si cucian beras ini ke depan rumah. Dan gak lama Muibi, di situ ada yang teriak minta tolong dari belakang rumah. Kayak warga gitu lah yang berteriak. Dan setelah dicek, ternyata di bawah kandang ayam ada Echa lagi tiduran. Jadi Echa posisinya tuh bener-bener kayak kejepit gitu di kolong kandang ayam. Nah ini gue balik lagi ke POV-nya Echa ya. Jadi si Echa tuh setelah ditolongin sama warga, dia ditenangin tuh, dibersihin badannya sampai udah tenangan. Dan di situ dia cerita Muibi kalau dia tuh diajak ke rumah si nenek itu. Jadi pas dia sampai di rumah nenek, dia masuk ke sana, terus langsung disuruh ganti baju sambil dielapin tuh badannya Echa sama nenek itu. Abis itu ya kayak tuan rumah nyuguhin tamu aja, dikasih makan, dikasih minum, terus kasih jajanan juga. Ya namanya anak kecil diterima-terima aja kan tanpa mikir apa-apa. Dan pas udah selesai makan sama ngemil, Echa tuh rasanya kayak ngantuk banget gitu, gak ketahan. Akhirnya dia rebahan di lantai sambil dielus-elus sama si nenek itu. Terus gak lama si Echa ketiduran. Tapi pas Echa ketiduran, dia ngerasa kayak badannya tuh ketindihan sama kayu-kayu gitu. Dan pas dia buka mata, dia udah di bawah kandang ayam itu. Nah bisa jadi si nenek ini tuh adalah sosok wewe gombel yang menyerupai jadi nenek-nenek gitu loh, biar anak kecil tuh gak takut. Terus ada lagi nih Muibi, kejadian diculik wewe gombel sama temennya si Echa. Kita sebut aja namanya Umar ya. Waktu itu si Umar tuh masih umur 8 tahun. Dia sama teman-temannya lagi main bola. Sebenarnya dia sendiri tuh gak suka main di lapangan itu. Tapi karena ajakan teman-temannya, akhirnya ya udah dia ngalah.
Waktu bola ditendang dan ngelewatin Umar, bolanya tuh ngarah ke arah pohon bambu. Terus langsung tuh di situ teman-temannya nyuruh Umar ngambil bolanya, karena itu posisinya udah banyak petir dan gak lama lagi tuh pasti hujan. Diburu-buruin lah tuh si Umar. Jadi sebenarnya alasan Umar gak suka sama lapangan itu karena ada pohon-pohon bambu gitu Moibi. Dia takut karena dia tuh suka ngedenger suara kayak sss, sss, dari pohon itu setiap lewat. Akhirnya diambil tuh sama Umar bolanya. Tapi pas dia lagi mau ngambil bolanya, Umar tuh jatuh. Saking dia tuh kaget ngedenger petir kan. Terus tiba-tiba si Umar ngeliat ada sosok besar hitam datang dari balik rimbunan pohon bambu. Rambutnya tuh kelihatan panjang, giginya bertaring, terus ada sayapnya kayak burung. Di situ Umar teriak kenceng, tapi sosok itu tuh kayak shh, shh. Dan dari situ Umar bener-bener gak inget apa-apa, kayak pingsan gitu. Terus sekitar jam 11 malam, Umar kebangun di rumah kosong gelap, tapi tuh ada yang aneh. Si Umar ngelihat badannya dia tuh lagi tiduran di lantai. Nah, karena takut, Umar langsung cepet-cepet keluar lah dari rumah kosong itu. Dia langsung pulang ke rumahnya, dan begitu sampai rumah, Umar manggil ibunya tuh sambil nangis. Tapi anehnya di situ ibunya tuh nggak ngedengar suara Umar sama sekali. Akhirnya dia nyobalah manggil bapaknya, tapi tetap sama. Si bapaknya tuh juga nggak ngedenger Umar. Mereka juga nggak ngeliat tuh Umar ada di dalam rumah. Terus Umar juga ngeliat tuh di situ ada kerumunan orang bawa senter gede, terus bilang, lihat lagi tuh ke rumah kosong itu, coba periksa lagi deket sumur di bagian belakang. Lapangan udah diperiksa belum? Siapa tahu ada anaknya. Di situ Umar ngikutin warga-warga itu tuh lari ngikut masuk ke dalam rumah kosong yang emang deketan juga tuh sama rumahnya si Umar. Dia di situ masih ngeliat badannya tuh kaku di lantai, tapi anehnya nggak ada satupun tuh yang ngeliat badannya si Umar. Terus mereka akhirnya ngejauh ninggalin rumah kosong itu. Di situ Umar cuma bisa nangis-nangis sampai akhirnya dia ngeliat sosok lain. Ada sosok hewan, kakinya tuh 4, gede, dan ternyata itu tuh macan kuning. Nah, macan kuning itu tuh adalah macan lodaya. Kata neneknya Umar yang pernah nyeritain ke dia, keluarga tuh masih ada keturunan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Terus udah tuh, gak lama setelah macan kuningnya keluar, Umar tuh ngeliat neneknya. Di situ kepalanya Umar tuh diusap-usap sama neneknya. Terus neneknya tuh bilang kalau sebentar lagi dia bakal dibawa pulang. Dan gak lama neneknya tuh hilang, ninggalin Umar sama macan kuning itu. Nah, 1 jam kemudian Moibi, Umar berhasil ditemuin di rumah kosong itu dalam keadaan lagi pingsan di lantai yang kotor. Padahal tuh di situ warga udah bolak-balik masuk ke rumah kosong itu, tapi gak ada sama sekali kan. Terus sekitar 7 jam lebih dinyatain hilang. Si neneknya ini tuh secara batin ngerasa kayak ada yang janggal nih sama kehilangannya si Umar. Akhirnya neneknya Umar ngelakuin ritual Rogo Sukmo. Dan makanya kan si Umar bisa ngeliat neneknya itu kan. Itu tuh si neneknya lagi Rogo Sukmo di situ. Terus nenek bilang rumah kosong itu tuh ada yang nutupin karena ada pengaruh unsur gaib dari makhluk halus yang energinya gede banget. Jadi katanya nenek tuh harus ngambil air dari sumur, terus dicampur sama garam kasar, diaduk di ember, terus disiramlah berkali-kali ke sekitar rumah kosong itu, biar orang-orang bisa ngelihat Umar. Anjir, berarti Wewe Gombela bisa kuat banget nyulik Umar, padahal Umar punya darah Prabu Siliwangi itu kan? Iya benar-benar, sampai bisa si Umar tuh dibikin gak kelihatan gitu badannya. Iya, dan gak cuman badannya doang yang dihilangin gitu atau disembunyiin, jiwanya si Umar juga bisa sampai lepas gitu kan? Iya benar-benar.